perusahaan kita tuh nggak ada HR gitu. Dampak yang paling besar itu chaos-nya bakal kenapa nih? Bakal apa gitu? Di agensi sendiri tuh ada spesifik butuh orang yang dominan cermat. Itu ada nggak sih? Atau sebenarnya semua orang ya bisa masuk aja? Menurut Nia sendiri gitu ya, HR yang ideal itu yang seperti apa nih? Oke teman-teman, balik lagi sama gua Aldi, dan di kali ini kita mau ada di sesi podcast yang selanjutnya. Nah, di kali ini narasumbernya beda dari yang sebelum-sebelumnya. Kemarin kita sempat ada Silvi, ada Andika, ada Willy, ada Kur, dan yang saat ini ada salah satu tim juga dari TBD Agency, dan kali ini bocorannya adalah ini banyak ngurusin seputar dari SDM-nya di kita. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung kenalan aja. Boleh kenalan dulu, silakan. Dari nama, latar belakang, dan divisinya apa nih? Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Nia. Nah, mungkin aku salah satu dari tim Parenaldi selaku dari tim HR. Banyaknya ngurusin SDM berarti ya, lebih tepatnya gitu. Kalau Nia sendiri asli Bandung, latar belakangnya atau dari mana nih? Kalau dibilang, kalau asli aku dari Sibolga. Mungkin siapa yang tahu Sibolga di sini ya? Oke, Sibolga. Oh, Sibolga itu bukan marga ya? Bukan. Oh, ternyata Bukan. nama kota ya? Benar, nama kota. Mungkin dari tim-tim Sumatera Utara suaranya pasti tahulah Sibolga itu di mana. Gitu ya. Cuman kalau misalnya untuk dibilang aku stay banyaknya tuh lamanya di Bandung. Oh, memang. jadi udah dinaturalisasi di Bandung betul, ya? udah kental dengan budaya budaya ke Sunda Bandung. berarti Betul, ya? betul. Udah bisa ngomong berarti? Nice. Ya. Kalau enggak, kumaha, damang. Jadi udah bisa Sunda ya? Oke. Nah, oke nih, Nia berarti bergabung sama TBD Agency udah berapa lama nih? Kurang lebih berarti hampir 2 tahun ya. Oke, 2 tahun ya. Berarti 2 tahun itu memang dari awal juga sampai sekarang mengurusi divisi HR ya? Betul. Oke, berarti udah 2 tahun perjalanannya. Dan sebelum di TBD, di mana nih? Mungkin boleh dibocorin sedikit nggak sih? Dulu tuh latar belakangnya, apakah HR juga pengalamannya atau sebenarnya enggak gitu? Oke, mungkin kalau misalnya basically-nya aku back-nya dulu ke pendidikan kali ya. Kalau misalnya sebelumnya tuh aku memang lulusan dari salah satu universitas di Cimahi ya. Oke. Orang Bandung tapi Cimahi ya. Cimahi Pride. Cimahi Pride ya namanya. Oke. Nah, aku ngambil jurusan di bidang psikologi. Oke. Gitu. Nah, kebetulan juga memang psikologi itu cukup luas ya, banyak banget. Dan mungkin beberapa kali juga aku cukup banyak mencoba beberapa lingkungan yang memang mempengaruhi juga dari psikologinya gitu. Baik dari pendidikan, terus juga dari industri, baik juga dari klinis gitu ya. Nah, di awal banget tuh sebelum dan setelah lulus tuh aku udah mulai berkecimpung bekerja bersama psikolog gitu. Nah, jadi dari awalnya dari asisten psikolog kita di dunia pendidikan, baik dari anak berkebutuhan khusus, terus juga dari yang masih PAUD gitu, yang playgroup pendidikannya gitu, sampai pada akhirnya yang kuliah cukup membantu juga di berbagai dosen dan juga di psikolog sendiri gitu. Nah, cuman kenapa nih pada akhirnya berkecimpungnya ke HR industri ya, kalau bisa disebut mungkin teman-teman yang lain. Bukannya emang psikolog cenderung jadi HR? Enggak, banyak banget, benar. Sebenarnya kalau misalnya HR itu kan sebenarnya bukan cuma psikologi ya, tapi lebih banyaknya tuh bisa dari yang hukum, dari manajemen, dari psikologi. Nah, benar ya. Banyak banget dari 3, kalau dibilang anak zaman sekarang tuh 3 jurusan itu balapan untuk jadi HR ya. Gitu. Nah, cuman kalau misalnya dibilang kenapa nih akhirnya psikologi tuh masuknya bisa jadi HR? Padahal kan orang tuh pasti mikirnya stigmanya psikologi jadi psikolog gitu ya. Jadi psikiater nih gitu ya kan. Padahal ternyata ada juga nih jadi bagian HR gitu. Salah satunya juga di psikologi tuh di bidang psikologi industri organisasi itu tuh bisa jadi HR gitu. Karena basically-nya juga kita pernah belajar untuk di bidang industri gitu. Terus sebelum-sebelumnya juga aku banyak megang, mungkin banyaknya di divisi HR dan psikologi dengan artian pernah jadi asisten psikolognya juga, terus juga aku pegang administrasi baik itu rekrutmen, karena HR tuh cukup luas ya Pak. Maksudnya ada HR generalis, HR rekrutmen, HR development, betul gitu ya, ada HR payroll ataupun HR administrasi gitu ya. Cukup banyak, cukup terlalu luas gitu kalau misalnya disebutinnya. Cuman kalau misalnya untuk aku basically-nya lebih banyaknya generalis dan juga rekrutmen. Gitu. Nah, terus setelah mengikuti dari asisten psikolog, terus juga pendidikan, aku terjun ke bagian
Di bidangnya tuh kesehatan gitu ya. Mungkin ada salah satu klinik di Bandung, mungkin pernah sempat pakai ya. Itu salah satu itu di aja ya nanti. Nah, itu salah satu juga klinik yang pernah aku jalanin di situ gitu. Namun sempat pegang juga di retail, sempat di pabrik juga gitu. Dan pada akhirnya sempat terakhir itu di F&B di salah satu restoran cukup ternama di Bandung gitu ya. Dan cukup mungkin teman-teman juga banyak yang tahu untuk produk Bandung, salah satu si brand ini gitu ya. Dan pada akhirnya juga kecimpungnya di dunia agensi. Oke, berarti sebenarnya sama-sama HR, cuman perbedaannya itu beda ini aja industrinya ya. Betul. Ada yang tadi di F&B, ada yang tadi di kesehatan, sama sekarang masuknya ke agensi. Nah, mungkin nanti bakal kita kupas tuntas nih SDM di bidang F&B sama SDM di bidang agensi itu apa tuh beda. Oke. Nah, sebelum ke sana mungkin ada tadi topik menarik yang mau ditanyain dulu yang mau diperdalam. Kenapa ngambil psikolog? Triggernya apa nih? Apakah memang karena suka ngobrol sama orang dan pengen memperdalam tentang manusia gitu ya, dan emosi manusia, atau Nia sendiri yang punya masalah mental? Kayak itu kesindir ya. Nah, kalau misalnya dibilang kenapa sih pada akhirnya memilih psikologi, salah satunya adalah pada zamanku ya, maksudnya kayak gue tuh tua banget anjir. Gue kayak tua banget. Maksudnya pada zamanku dulu tuh, maksudnya psikologi tuh nggak se-happening sekarang gitu loh, Pak. Ya kan? Maksudnya orang tuh dulu psikologi tuh apa sih gitu ya kan? Orang taunya tuh psikiater, psikolog tuh nggak ada yang tahu gitu ya kan? Betul. Dulu tuh bahkan sekarang tuh orang udah kenal mental health tuh apa, orang udah tahu gitu ya. Kalau dulu masuk angin. Iya, benar. Atau nggak orangnya ngomongnya kayak, mohon maaf ya, maksudnya kayak ODGJ gitu ya, orang dengan gangguan jiwa, kayak orang gila segala macamnya. Orang taunya tuh kayak gitu ya. Padahal cukup luas psikologi itu teh, jadi ngerasa mungkin lebih menarik sih. Maksudnya salah satunya juga aku kurang suka yang kalau dibilang mainstream ya. Aku jarang banget ngikutin tren yang dimana tuh mainstream menurut aku tuh nggak worth it gitu loh. Nah, tapi di psikologi tuh karena pada saat di universitas aku pun si psikologi tuh udah cukup lama sebenarnya, cuman memang peminatnya tuh nggak sebanyak yang sekarang. Gitu ya kan. Nah, jadi sempet sih sebelumnya pernah ketolak di universitas yang cukup ternama di Bandung, yang ada di ujung sana. Jadi ternyata terjerumusnya di kampus tercinta gitu ya. Jadi cukup suka sama psikologi gitu. Nah, awalnya pun pas masuk psikologi pun cukup awam karena ternyata psikologi itu cukup luas gitu. Malah aku tuh mikirnya kalau lu masuk psikologi lu pasti jadi psikolog gitu. Ternyata enggak, ternyata lu bisa jadi guru, lu bisa jadi HR, lu bisa jadi bagian administrasi, lu bisa bagian yang development, training segala macam, ternyata banyak banget gitu. Nah, satu sisinya juga ternyata lebih banyak dapat informasi kayak gitu malah makin suka. Gitu. Jadi awalnya cari hal yang nggak mainstream. Betul. Udah gitu ternyata diikutin nyemplung akhirnya kecebur dan akhirnya jadi nyaman. Gitu. Benar. Gitu. Nah, mungkin mau coba menilik lebih dalam kalau misalkan di psikolog sendiri ada nggak sih maksudnya ilmu yang sampai hari ini kepake buat Nia sendiri secara pribadi yang kayak ini sih yang maksudnya kepake sampai sekarang atau gimana? Mungkin banyak sih, tepatnya banyak. Salah satu lah. Mungkin kalau misalnya di bidang di pekerjaan, mungkin di bagian rekrutmen itu cukup kepake. Buat kayak menilai orang. Betul, menilai orang. Kalau Nia sendiri pakai apa ya? Pakai DISC atau pakai MBTI? Kalau untuk saat ini sih, kalau misalnya untuk TBD agensi sendiri, kita banyaknya pakai DISC, IST, sama IPPS. DISC itu berarti dominan, intim, stabil, cermat. Betul, gitu. Nah, teman-teman tahu nggak nih dominan, intim, stabil, cermat? Itu seperti apa ya? Iya. Nanti mungkin juga kita coba bahas ya tentang DISC ini seperti apa, dan biasanya orang dominan kan sukanya apa, orang intim sukanya apa, dan biasanya penanganannya beda ini ya, gitu. Betul. Cara pendekatannya juga beda. Nah, terus kalau misalkan tentang psikolog sendiri kan ini dari kacamata saya ya. Kalau saya kan kuliahnya ambil manajemen gitu. Karena tujuannya cari yang simpel-simpel aja lah gitu ya. Psikolog itu cenderung kalau di mata saya ya tadi mungkin lebih ke ngurusin tentang manusia. Kalau di manajemen kan sebenarnya juga ada manajemen sumber daya. Betul. Di psikolog sama MSDM ini beda nggak sih? Kalau misalnya manajemen sumber daya ini, koreksi ya kalau misalnya aku salah.
Seingat aku memang itu tuh salah satu yang memang megang untuk jadi HR. Oh, gitu. Jadi nggak terlalu mirip ya? Betul. Jadi lebih ke justru untuk HR-nya justru di MSDM. Kalau yang psikolog itu bisa lebih luas ya, psikiater, kesehatan dan sebagainya. Oke, sip. Nah, mungkin kita mau masuk dulu gitu ya. Nia sendiri kan di sini sebagai SPV dari HR kita, gitu. Nah, boleh dijelasin nggak sih drama-drama kantor di TBD ini ada apa aja atau struggle-struggle di TBD ini jadi ada apa aja atau mungkin sebelum ke sana mungkin gambaran saat ini tanggung jawabnya banyaknya tadi udah dibocorin sedikit ya banyaknya justru di rekrutmen dan apa nah itu mungkin boleh diceritain sini di TBD itu HR-nya kamu ngapain nih? Oke, kalau misalnya dibilang banyaknya, memang aku ada tim juga. Satunya untuk tim rekrutmen sendiri, aku ada timnya juga. Kalau struggle-nya dibilang HR tuh pekerjaannya kalau bisa dilihat dari kacamata orang lain tuh kayak gampang ya. Maksudnya administrasi, terus juga cuma ngurusin SP, ngurusin absen, gaji gitu ya. Padahal sebenarnya secara mendalamnya itu lebih rumit gitu. Karena di satu sisi banyak case ataupun isu-isu yang di A kadang berhasil, di B kadang enggak gitu ya. Kadang isu yang ini udah selesai, ada isu baru gitu ya. Jadi pasti banyak banget isu-isu yang maksudnya nggak bisa kebayang lah itunya bagaimana. Jadi otomatis di situ sih yang harus digalinya tuh di problem solvingnya sendiri. Oke, berarti menangani orang. Betul. Isu apa? Tadi ya salah satu job desk yang pertama. Betul, salah satunya. Terus untuk bagian rekrutmen mungkin lebih struggle-nya kalau lagi banyak banget rekrutmen, tapi ternyata permintaan. Benar dari tim A, B, C butuh semua orang nih tiba-tiba ya kan. Tapi yang rekruternya nggak ada. Nah, itu yang ternyata dari pelamarnya tuh sedikit gitu ya. Terus juga banyak juga di ghosting tuh udah biasa gitu ya, di PHP-in udah biasa gitu. Jadi struggle-nya ke sana sih jatuhnya gitu. Kalau ini berarti kalau misalkan setahu saya gitu kan karena kan saya juga pasti cukup tahu lah tentang HR ya gitu karena kan juga berkoordinasi dengan saya. Kan HR kita ini nggak sekedar rekrutmen tapi juga ngurusin program ya. Betul. Kita di TBD ini juga ada beberapa program. Kayak salah satunya kemarin kita baru bikin RMS Awards. Ya, gitu. RMS Awards ini lebih kayak apresiasi buat teman-teman selama kinerjanya di 1 tahun belakang ya. Iya, betul. Nah, ngerepotin nggak sih itu punya program atau sebenarnya itu justru membantu gitu? Ya silakan nih curhat nih boleh nih. Aduh, ini dibongkar semua di sini ya berarti ya. Mungkin kalau misalnya dibilang repot gitu ya. Cuman tapi di satu sisi ada happy-nya gitu. Soalnya kan kalau kerja tuh nggak semuanya harus by target apa ini emang sih salah satunya itu ya. Cuman kadang kan karyawan itu tuh butuh refreshing gitu ya. Butuh refreshing, butuh hiburan gitu. Apalagi banyaknya di TBD tuh anak-anak Gen Z. Ya, anak-anak 2000-an gitu ya, yang dimana capek dikit, aduh aku burn out gitu kan. Burn out ya. Gitu. Aduh banyak banget kerjaan deadline, aduh aku capek, kayaknya mau resign aja gitu ya kan. Terlalu banyak keluhan yang seperti itu. Jadi untuk si program-program yang dibuat kayak kemarin tuh RMS Awards salah satu program yang dimana menurut aku cukup bagus kita buat karena salah satunya bisa mengapresiasi dari tim yang lain gitu ya. Baik itu individu, baik itu satu timnya, baik itu antar divisinya, bahkan bisa sampai di satu kelompoknya sendiri gitu ya, biar mereka tuh ngerasa oh selama saya bekerja ternyata dihargai nih gitu. Jadi bukan kayak cuman kerja datang gaji oke deh pulang gitu ya, enggak, ternyata oh kerja gue tuh dilihat nih kinerjanya, oh diapresiasi nih gitu. Kalau dibilang ribet mah ribet, tapi ada happy-nya sih. Oke, jadi bisa spread happiness juga ya. Benar, teman-teman semua gitu. Ya program-program kita juga sebenarnya nggak cuman RMS Award ya, ada training gitu ya, ada ngerayain Natal, ngerayain saat ini Ramadan ya. Iya, buka bersama juga kan ya kita kemarin. Nah, tadi kan sempat diselentingin kalau misalkan karyawan kita banyak Gen Z nih. Iya, benar. Nah, kalau misalkan kita ngomongin di platform TikTok atau di sosial media seperti Instagram gitu ya, kalau Gen Z ini kan cenderung stigma-nya gitu ya. Tadi anxiety gitu ya. Nah, saya salah sebut anxiety gitu ya. Atau misalkan tadi burnout gitu, kita tiba-tiba dikasih
pressure dikit kabur gitu. Bener. Nah itu fakta atau mitos nih? Kan Nia kan banyak ngurusin gitu. Fakta atau mitos nih gitu? Kalau misalnya dilihat sekarang, kalau misalnya scroll TikTok ya, Pak, kalau misalnya aku suka scroll TikTok tuh banyak banget yang kayak gitu loh. Maksudnya terlalu banyak atau enggak kayak green flag, red flag perusahaan gitu ya, company ya seperti apa. Ya kalau misalnya kita mau buat se-green flag-nya mau kita, repot ya Pak ya jadi perusahaannya. Betul. Jujur boncos ya jadinya jatuhnya. Cuman kalau misalnya dibilang untuk saat ini TPD Agency memang banyaknya tuh karena banyaknya Gen Z gitu ya. Dibilang mitos, enggak sih. Memang fakta sih Pak. Oh, memang hampir fakta, ya. Hampir 70% aku menemukan itu di sini gitu ya. Soalnya karena banyak banget memang teman-teman di sini yang kita juga sebenarnya kan enggak semua yang pengalaman juga ada di sini ya Pak. Maksudnya dari yang internship, bahkan yang nggak punya pengalaman, bahkan yang bisa lintas dari jurusan mana. Kayak Silvi contohnya dari perawat, infus tiba-tiba jadi sales gitu ya kan. Nah itu kan salah satu yang appreciate lah gitu ya. Maksudnya di sini tuh bisa belajar juga gitu. Tapi di satu sisi walaupun Gen Z banyaknya yang kayak gitu ya, maksudnya dikit-dikit burnout, deket-deket anxiety, dikit-dikit mental health gitu ya, atau nggak pas saya cuti saya pusing nih gitu target gitu kan. Tapi satu sisi tuh Gen Z dia tetap dikerjain sih gitu pekerjaannya. Jadi ngeluh dulu yang penting. Iya, yang penting ngeluh dulu tapi beres dulu yang gitu. Penting. Benar. Aduh udah capek dulu, pesimis dulu tapi beres gitu sebenarnya. Oke, jadi stereotip itu sebenarnya kalau dari pengalamannya sebagai HR sendiri mungkin fakta ya. Banyak ditemukan lah di sini gitu. Betul. Nah, kalau misalkan Nia sendiri kan berarti milenial ya? Iya. Atau Gen Z? Kayaknya aku masuknya peralihan. Iya, aku masuknya peralihan. Tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah gitu. ya, aku pembatas ya. Perbedaan dari Nia sendiri yang Nia lihat dari seorang milenial sama seorang Gen Z ini yang kentara lah. Apa nih? Mungkin hiburan kali ya. Hiburannya? Iya, Enggak, tapi dalam POV kerja ya. Kalau tadi kan Gen Z kan cenderung kayak mengeluh. Apakah milenial tidak? Sebenarnya kalau milenial tuh ngeluh, tapi ngeluhnya tuh maksudnya nggak selebay itu gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya milenial kan kayak ngedumel tapi sendiri gitu. Kadang kalau Gen Z tuh ABCDE teman-teman yang banyak, iya sih gini, iya sih kayak gini ya kan. Tapi endingnya tetap ya baikan juga gitu teman-temannya juga gitu. Jadi kalau karena aku peralihan dengan artian aku bisa ke milenial dan juga ke Gen Z, yang aku rasain sih sebenarnya mau itu milenial, mau itu Gen Z sebenarnya sama aja sih Pak di pekerjaan gitu. Balik lagi ke respon individunya sih, seperti apa cara bekerjanya. Karena kan semua orang tuh beda-beda ya untuk jadi pekerjaannya. Jadi itu stereotip aja ya. Jadi nggak bisa dipukul rata untuk semuanya. Betul. Karena ya milenial nggak semuanya bagus. Betul. Dan Gen Z nggak semuanya buruk. Iya. Ada aja Gen Z buruk dan ada Gen Z bagus gitu. Banyak. Balik lagi sama orangnya sebenarnya. Cuman sometimes stigma yang ada di sosial media ada benarnya. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang kan maksudnya udah 2026. Jadi kalau misalkan ngomongin secara tahun, memang udah tahun-tahunnya Gen Z yang memang untuk berkarya dan bekerja gitu ya. Nah, dari Nia sendiri gimana nih? Maksudnya apakah untuk cara merekrut seorang Gen Z ini butuh cara khusus? Apakah untuk mempertahankan seorang Gen Z ini butuh cara khusus dibandingin sama cara seorang milenial gitu? Kalau ngerekrut milenial kan kasarnya ya udah yang penting lo dapat kerja, dia lebih sungguh dan mempertahankan. Nah, kalau Gen Z ini apakah ada work life balance atau gimana? Ada perbedaan nggak? Kalau dibilang ada perbedaan ada. Ya mungkin kalau kita masuknya ke bagian interview sih Pak biasanya. Jadi kalau misalnya kadang yang gen milenial ataupun yang Gen Z gitu ya, perbedaannya biasanya di tata bahasa sih. Gitu. Karena kalau saat ini sih kalau misalnya aku sendiri untuk cara rekrutmen kita as a friend ya. Maksudnya bukan yang kayak lu atasan, gue bawahan, atau lu perusahaan ini. Kita tetap cari gimana caranya si pelamar tuh interest banget nih sama perusahaan nih gitu ya. Ini kayak gimana nih perusahaannya gitu kan. Karena banyak banget kadang dari tim-tim yang memang mau melamar ke perusahaan tuh kadang mereka nggak tahu nih perusahaan itu bergerak di bidang apa gitu ya. Kadang cuman scroll platform, apply gitu ya. Iya, iseng. Terus ternyata iseng-iseng dipanggil gitu. Terus bingung gitu kan. Ini perusahaan apa gitu kan. Jadi banyak gitu. Mungkin kalau misalnya dari
dari tim kita sendiri gitu ya, dari tim HR sendiri, biasanya kalau misalnya emang ternyata mereka milenial, kita lihat dari biasanya pengalaman ya. Karena kan di satu sisi juga sekarang milenial harusnya udah kerja ya, saya pengalamannya udah cukup ya. Udah berumur dan udah berpengalaman. Iya, betul, udah berpengalaman. Kita dong udah tua dong. Jadi maksudnya pembawaan untuk interview itu pasti beda. Gitu. Maksudnya tidak terlalu banyak untuk mencairkan suasana, tapi lebih banyaknya profesional gitu. Cuman kalau misalnya Gen Z mungkin banyaknya lebih ke ranahnya cukup mencairkan suasana dulu. Buat gitu. Lebih fun lah ya. Iya, supaya mereka kadang ada sih, maksudnya aku terima saat interview tuh tegang banget, kayak udah panas dingin, udah keringetan gitu ya. Padahal ruang kita ber-AC gitu, tapi keringetan gitu kan. Nah itu kan cukup mengganggu ya, maksudnya mengganggu dengan artian buat kaliannya yang kalau pas nanti interview tuh jadinya nggak relax gitu. Nggak relax, terus juga kalian yang harusnya malam tuh udah oke, gue mau interview, udah nyiapin A, B, C, D, E, pas nanti di hari hanya ngeblank gitu karena deg-degan, karena apa gitu ya. Karena kan pasti stigmanya kalau misalnya saat ini ya, kalau yang aku lihat di sosial media, HR tuh galak gitu ya. HR tuh galak, rekrutmen tuh kalau misalnya nanti interview tuh kayak momok yang menakutkan gitu loh kalau misalnya mau interview gitu. Terus juga gimana caranya biar impress nih dari si tim HR gitu ya misalnya. Padahal kan sebenarnya nggak seluruhnya kayak gitu. Gitu. Oke. Berarti bisa disimpulin ada cara yang berbeda gitu ya, tapi nggak yang terlalu sampai signifikan ya. Ya lebih ke cara dan pembawaan aja yang mungkin lebih disesuaikan. Pakai pantun nggak? Aduh, nggak bisa lagi aku jalan-jalan. Okay. Nah, ada topik selanjutnya nih. Tadi kalau kita udah bahas tentang Gen Z, apakah stereotip atau fakta atau mitos dan fakta gitu ya. Nah, mungkin kita mau segmen yang kedua ini bahas tentang drama kantor ya. Nah, menarik nih. Ya, drama kantor kan pasti nggak lepas dari HR itu pasti ngurusin tentang drama kantor gitu ya. Nah, tiba-tiba ya antar tim atau misalkan atasan sama bawahan konflik atau misalkan silent resign gitu ya. Di sini gimana? Aman gitu. Besoknya resign. Aman dihilang gitu ya, tiba-tiba gitu ya. Nah, atau misalkan ada yang overwork, atau misalkan gaji sama ekspektasi kerjanya berbeda, atau mungkin ada politik kantor. Mungkin salah satu drama kantor seperti itu. Nah, pertanyaan pertama di sini menurut Nia sendiri ya, gitu. HR itu sebenarnya lebih ke jadi penengah, atau mungkin jadi tameng untuk manajemen? Dibilang jadi tameng enggak sih? Dibilang jadi penengah, maybe ya. Dengan artian tergantung case-nya seperti apa, gitu. Karena satu sisi sih saat ini memang kalau untuk tim HR itu kita memang kalau dibilang iya nih tim HR 50% harus ke perusahaan, 50% ke karyawan. Oh ini HR jembatan, kalau bahasa anak sekarang tuh kayak ini jembatan, penengah segala macamnya. Memang itu tergantung dari case sih. Kalau untuk aku pribadi, kalau misalnya memang ternyata case-nya itu bisa win-win solution gitu ya, itu masih fine. Gitu. Tapi kalau misalnya cukup memberatkan di salah satu pihak, itu juga cukup sulit. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang tameng enggak juga, tapi dibilang penengah itu bisa jadi. Gitu. Tergantung case-nya apa. Biasanya gitu sih. Tergantung ya. Iya. Gitu. Nah, terus kalau pertanyaan selanjutnya, drama kantor itu paling sering muncul tuh karena apa ya? Karena ego, karena komunikasi yang miss, atau mungkin karena target. KPI gitu ya. Harus memposting 1000 konten gitu, tapi cuma ada 100. Nah, itu karena apa biasanya? Kalau misalnya dibilang itu sih banyak ya Pak. Maksudnya yang paling sering terjadi di kita lah, menurut saat ini. Dari POV kamu gitu. Kayaknya target sih jatuhnya Mas. Target ya. Di sini. Apalagi tim sales ya kayak sebelumnya Silvi ya, itu karena suka burn out sendiri. Burnout cuti gitu ya, hilang dari land. Sering-sering sakit dia. Iya, itu kan tolong Silvi jangan sering-sering sakit. Jadi karena target justru ya. Tapi bukan yang target itu sebenarnya adalah goal yang kita juga harus capai ya. Karena kan mungkin kalau kerja tanpa target pun juga jadinya kayak ngalir aja kan. Sebenarnya kan buat satu perusahaan atau suatu pribadi pun kalau ngalir doang kan kayak kurang oke ya gitu. Betul. Jadi sebenarnya kayaknya target ini bukan jadi salah satu motivasi ya.
Mungkin kalau untuk target tuh pasti harus ada sih Pak, gitu. Karena kalau misalnya nggak ada target, nggak tahu mau kemana arahnya ya, gitu. Cuman mungkin ini PR-nya adalah untuk di atasannya masing-masing sih, gitu ya. Apalagi mengingat kita banyaknya Gen Z, bahkan juga ada atasan kita juga Gen Z salah satunya, gitu ya mungkin. Jadi harus tahu caranya gimana sih kita punya target, tapi untuk mencapai itu tuh bukan jadi suatu yang menakutkan gitu loh. Aduh aku nggak nyampe target nih gimana nih gitu ya. Maksudnya itu tuh jadi dorongan supaya bisa achieve, supaya bisa targetnya kumpul gitu. Oh bisa KPI-nya bisa kepenuhin nih gitu kan. Dengan cara yang mungkin dari atasannya masing-masing yang punya caranya masing-masing. Karena kan tiap tim itu beda-beda ya gitu. Walaupun misalnya ternyata sekarang banyak yang burn out tuh karena target, itu kayaknya cukup manusiawi saat ini. Apalagi mengingat sebenarnya berarti dari target itu turun ke ini ya, ke komunikasi yang buruk, karena jadinya maksudnya nggak mau ngomong, jadi kayak mendem gitu ya. Dibilang berat nggak? Enggak. Aman nggak? Aman gitu ya. Berat, anjir lah gitu. Bari udah keberatan banget, tapi maksudnya masih disanggup-sanggupin. Jadi akhirnya miskomunikasi, akhirnya mungkin egonya jadi ke sensitif. Iya, makanya jadinya ya, mungkin trigger awalnya dari target turun ke ego dan komunikasi yang buruk gitu ya. Nah, ada nggak momen di mana HR itu harus menghadapi karyawan yang merasa paling benar? Nah, ini pertanyaannya kebayang nggak? Kebayang. Ada nggak momen di mana HR itu harus menghadapi karyawan yang seperti itu? Kalau untuk case aku sih saat ini ada ya. Mungkin kalau misalnya satu sisi sih lebih ke by data aja sih. Kalau misalnya untuk menangani orang ataupun karyawan ataupun tim ataupun partner mungkin yang ya udah tahu salah tapi denial bener ya gitu kan, ya lihat lagi aja gitu dari case-nya by datanya apa, terus juga kalau misalnya ternyata misalnya peraturan itu kan perusahaan juga punya peraturan ya Pak, misalnya dengan artian suka nggak suka, mau nggak mau perusahaan punya peraturan ya harus diikutin selama peraturannya itu masih masuk di logika lah ibaratnya, kan nggak mungkin juga ya nggak lu target tuh terjun dari lantai 3 kan gak gitu juga gitu ya. Cuma satu sisinya tuh ada yang maksudnya masih make sense di otak gitu lah ibaratnya gitu. Jadi kalau misalnya kalau dari sebelumnya sih kalau case aku menangani yang kayak gitu pernah ada, kayaknya orangnya udah nggak ada sih Pak ya. Ini udah lampau banget nih ceritanya. Siapa ini? Ini udah lampau banget lah gitu. Kita bukan nih. Kayaknya bukan ya. Jadi sebelumnya tuh dia ada salah gitu ya, melanggar peraturan, jelas-jelas ada di salah satu rules-nya kita juga, tertera juga, udah cukup lama juga kita sahkan gitu ya. Tapi dia tetap bilang ya kan aku begini, ya kan aku begitu, kan harusnya begini, kan harusnya begitu. Ya nggak bisa gitu. Kalau misalnya memang mau tetap terus denial seperti itu, nanti jatuhnya lebih ke toksik ya Pak, ibaratnya gitu orangnya. Toksik ya? Iya, jadinya. Ramah kantor menimbulkan toksik gitu ya. Nah, ini tadi ada pembahasan tentang silent resign ya. Nah, silent resign itu menurut kamu tuh nyata nggak sih? Ada nggak sih? Dan biasa penyebabnya apa tuh? Ada yang diem-diem resign gitu ya, diem-diem hilang dari LAN, tiba-tiba log out gitu ya. Ada, cuman kalau misalnya dari, aku biasanya case-nya kalau misalnya dari silent itu, dia biasanya kayak fun aja untuk pekerjaan, baik itu target, baik itu dia kehadirannya bagus, jarang sakit, jarang gak masuk gitu, sering tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba kasih surat, Kak mau resign gitu misalnya. Itu ada aja sih Pak, cuma rata-rata sih banyaknya memang mereka udah siap ready sih, maksudnya dengan artian udah interview di luar gitu ya. Iya, tiba-tiba ada offering gitu ya. Ban serep ya. Nah, udah punya cadangannya yang lain gitu kan ya. Cenderung karena itu ya penyebab. Iya, salah satunya itu. Oke, sip. Nah, ini juga kita mau pindah lanjut ke segmen yang selanjutnya gitu ya. Nah, di sini pembahasannya adalah tadi isu HR di industri digital. Jadi kan kita sempat bahas kalau Nia itu sempat tadi di dunia kesehatan, dunia F&B, sama-sama di HR, sama-sama ngurusin orang, tapi mungkin beda industri. Nah, menurut Nia sendiri nih, dari semua pengalaman Nia, gitu ya, perbedaan yang signifikan antara beda industri tersebut, apa sih? Apakah susah nyari orang yang skillnya berkebutuhan khusus, kayak misalkan, kalau F&B kan butuh koki misalkan, kalau misalkan agensi mungkin butuh sosmed gitu. Nah, itu susahnya di mana dan gampangnya di mana? Mungkin itu sih. Kalau misalnya mungkin untuk saat ini sih dibilang HR tuh sebenarnya karena yang tadi aku bilang di awal cukup general gitu ya. Sebenarnya tuh metodenya sama.
Cuman caranya aja untuk mengaplikasikannya ke perusahaan itu yang berbeda. Gitu. Contohnya kalau misalnya saat ini aku ada di bidang agensi yang dimana notabene sifatnya jasa ya Pak ya, sifatnya jasa, bukan jualan produk tapi sifatnya jasa yang dimana harus punya tim-tim yang dimana skillnya tuh memang udah ada, attitude-nya juga dilihat gitu ya, tapi skill ini masih bisa diasah secara otodidak lah. Gitu ya. Kayak misalnya ngedit, cari editor gitu ya. Saat ini kan anak-anak banyak banget yang konten ya Pak. Maksudnya di luar sana tuh banyak teman-teman yang jadi content creator, KOL gitu ya. Bahkan jadi pekerjaannya bikin template di aplikasi sebelah gitu ya misalnya. Cuman kalau di perusahaan yang sebelumnya itu lebih repotnya ngurusin SDM-nya itu jika memang yang pendidikannya tuh menengah ke bawah. Paling repotnya di situ. Cuman kalau untuk di agensi sendiri, metodenya mungkin aku lebih banyaknya orangnya cari yang memang pertama mau belajar gitu ya, attitude-nya juga cukup bagus, skill-nya juga setidaknya walaupun skill-nya masih 0, tapi dia mau belajar itu salah satu hal yang cukup bagus ya dibanding udah punya skill, attitude-nya 0 banget. Berarti Nia lebih mengutamakan attitude dibanding skill ya? Saat ini iya. Untuk saat ini. Karena skill bisa dipelajari tapi attitude sulit untuk dipelajari. Betul, gitu. Terus juga kalau misalnya di yang sebelumnya dengan yang di agensi saat ini, sebelumnya sih di awal cukup culture shock ya Pak. Dengan agensi dan juga dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya karena jualannya produk. Ada juga sih jasa ya, di kesehatan juga, tapi sifatnya berbeda gitu. Karena satu sisi kita kalau di kesehatan tuh satu jurusan tuh hampir sama semua nih gitu ya. Misalnya perawatan, semua dokter semua gitu ya. Tapi di satu sisi kalau agensi cukup banyak gitu ya. Ada advertiser, ada admin marketplace gitu ya, ada sosmed spesialis, ada content creator. Ternyata sosmed sama content creator tuh beda gitu ya. Itu cukup banyak. Salah satunya juga jadi PR untuk aku lebih tahu lagi sih gitu. Karena saat itu juga in case-nya aku tidak yang berkecimpung di dunia kreatif gitu ya. Jadi otomatis banyak hal baru yang aku pelajari juga di agensi gitu. Termasuk HR-nya. Sip. Nah, kalau misalkan dari Nia sendiri, tadi kan kita juga sempat bahas tentang DISC ya, gitu. Dominan, intim, stabil, dan cermat, gitu. Nah, di agensi sendiri tuh ada spesifik butuh orang yang dominan cermat. Itu ada nggak sih? Atau sebenarnya semua orang ya bisa masuk-masuk aja, asalkan punya attitude, punya pengalaman. Itu gimana? Kalau di kita sebenarnya DISC salah satu alat tes yang cukup terkenal sih ya di psikologi gitu ya. Mungkin banyak orang yang tahu untuk bagian DISC. Cuman memang DISC itu salah satu yang bisa membantu kita butuh posisi apa sih. Misalnya kita butuh tim SPV misalnya ya, supervisor di bagian sales misalnya. Sebagai pemimpin kan berarti dia harus punya rasa dominan yang cukup tinggi ya. Dengan artian gimana cara dia didengar. Punya atasan yang mengikuti terus bawahannya kan juga repot ya. Dengan begitu sulit juga nih untuk atasannya buat nge-build si timnya sendiri gitu. Satu sisi juga kalau misalnya punya atasan tidak cermat ya, tidak inovatif, tidak inisiatif juga repot gitu. Jadi ada beberapa part di setiap posisi gitu ya. Itu pasti kita ada salah satu titik yang memang harus mereka punya gitu. Kalau pemimpin ya mereka harus punya rasa pemimpinnya tinggi gitu ya, manajemennya juga oke gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kita cuma butuh staff nih, oh berarti mereka harus cermat, oh mereka berarti harus bisa belajar dengan cepat, oh mereka harus inisiatif nih supaya bisa mengembangkan lagi idenya ke atasan gitu. Lebih banyaknya kayak gitu. Jadi sebenarnya DISC ini sebenarnya adalah alat bantu, tapi kalau misalkan yang justru lebih kepake itu emang untuk posisi atas berarti ya. Betul. Karena mungkin butuh dominan, butuh cermatnya itu kali ya. Karena ya mau nggak mau itu kan penting ya untuk seorang pemimpin ya. Gitu. Betul. Nah, menurut Nia sendiri nih, kalau misalkan if gitu ya, perusahaan kita tuh nggak ada HR, gitu, dampak yang paling besar itu chaos-nya bakal kenapa nih? Bakal apa gitu? Mungkin kalau misalnya dibilang nggak punya HR, mungkin orang banyak yang bilangnya HR cuma perbantuan ya Pak. Artinya ada HR-nya supporting gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya nggak ada HR, yang chaos itu adalah tim yang lain dan owner-nya
sebenarnya ya. Karena berarti ibaratnya owner punya tim, kita bilang lah misalnya banyak timnya tuh untuk kayak bagian editing ya, bagian sosmed segala macamnya, tapi nggak punya ranah untuk nge-build si manajemennya. Jadi sekedar punya karyawan, gua gaji, selesai gitu. Tapi ternyata timnya nggak berkembang di situ, gitu ya. Hanya cuma nambah aja, nambah orang. Tapi ternyata semakin banyak karyawannya, nggak ada yang nge-build, ownernya akan pusing sendiri. Karena kan ada mungkin ya satu sisi mungkin dari bapak juga dong ya, nggak mau nih, aduh gue pusing ngurusin sekian puluh karyawan gitu ya. Gue kan pasti juga pengennya ada gue ngerjain yang lain gitu kan. Salah satunya juga itu. Gitu. Karena kalau bisa semakin besar juga timnya, tapi nggak ada tim HR-nya, susah untuk ngebentuknya sih Pak. Gitu. Karena salah satu HR itu juga harus mereka punya rasa gimana caranya tim sekian, tim segitu besarnya ataupun sekecil apapun itu bisa ngebangkitin si perusahaannya sendiri. Gitu. Oke. Nah, menurut Nia sendiri gitu ya, HR yang ideal itu yang seperti apa nih? Ada nggak HR ideal versinya ya gitu? Atau sekarang sudah sangat ideal? Aku ideal, badanku aja nggak ideal. Ya. Mungkin kalau misalnya dibilang ideal, baik lagi sih Pak, kebutuhan dari perusahaan seperti apa idealnya. Kalau misalnya perusahaannya cukup, karena HR itu cukup general yang tadi aku bilang, oh bagian HR tuh butuhnya yang kayak gini aja nih, oh dia bisa dari psikologi, bisa pakai alat tes, bisa interview, bisa nge-build dan segala macamnya, ya udah gitu. Ada yang harus misalnya generalis banget nih, lo harus pegang GA juga, lo pegang rekrutmen juga, itu juga ada gitu. Karena tapi balik lagi kebutuhan dari perusahaan sih. Jadi depend sama kebutuhan perusahaan ya. Betul. Sekarang kalau misalkan HR-nya mau super tim juga, kalau misalkan kebutuhannya nggak kesana juga jadi percuma betul. ya. Jadi cukup sia-sia aja. Jadi cuman kalau dibilang idealnya sih, karena sekarang tuh banyak Pak orang yang mau jadi HR. Banyak banget. Banyak yang ganti posisi kamu ya. Iya, apa kalian salah satunya yang mau gantiin aku? Jangan ya. Maksudnya dengan artian banyak orang yang mau cross divisi. Gitu. Sekarang kalau misalnya Bapak lihat dari sosmed ya, banyak kelas-kelas jadi HR gitu ya. Jadi HR rekrutmen, jadi development, jadi trainer segala macamnya. Banyak banget gitu ya. Cara menjadi cross divisi segala macamnya gitu. Cuman banyak banget banyak yang miss untuk di posisi HR itu karena cukup generalis. Ada poin-poin yang memang tidak bisa di beberapa ranah tuh orang itu yang harus ngisi gitu. Jadi ada kadang ada di satu momen yang menurut aku sebagai anak psikologi itu cukup terbantu di bagian HR ini. Kenapa? Karena nggak semua tim HR itu baik pun di bagian rekrutmen itu boleh untuk pakai alat tes psikologi. Gitu. Karena salah satu alat tes psikologi itu hanya boleh dipakai untuk kalangan psikologi aja. Gitu. Cuman mungkin sekarang banyak tim HR lain yang memang beli ya, sifatnya kayak beli alat tes yang gitu-gitu atau nggak bayar pakai jasa headhunter gitu ya. Cuma balik lagi ke kebutuhan perusahaan ya jatuhnya. Cuman kalau dari aku, perusahaan punya HR yang memang bisa dari psikologi ataupun dari manajemen ataupun dari hukum, tapi untuk rekrutmennya dia punya psikologi, itu nilai plus sih Pak. Gitu. Karena berarti dari perusahaannya tuh udah nilai plus, rekrutmennya nih oke. Gitu. Nggak hanya sekedar interview, bisa terterima gitu. Jadi bisa lihat dari bobotnya dan bibitnya juga sampai ke dalam. Gitu. Nah, kita masuk ke sesi terakhir nih, sesinya ada fun segment gitu ya. Nah, jadi kalau tadi udah cukup serius ya menjawab pertanyaan mulai dari latar belakang, mulai dari HR di agency, udah gitu drama kantor, Gen Z gitu ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke fun segment. Nah, fun segment ini gitu ya, singkatnya kamu nanti akan dikasih pertanyaan dan kamu tinggal pilih lalu kasih penjelasan. Saya kasih contoh ya. Ini yang pertama contoh dulu ya. Nah, di sini contohnya adalah karyawan 3 bulan kerja sudah tanya promosi. Nah, jawabannya ambisius atau kurang sabar. Nah, di sini saya memilih untuk misalkan jawabannya tadi ya, ambisius atau kurang sabar. Nah, penjelasannya adalah karena mungkin ini adalah ciri khas dari Gen Z. Gitu. Sebenarnya bagus, tetapi harus dijelasin karir path yang realistis supaya nanti ada prosedur yang jelas. Tapi jangan dimatiin ambisinya, tapi lebih dikasih arah. Itu jawaban dan penjelasannya. Ya, paham ya?
Paham. Jadi pertanyaannya karyawan 3 bulan sudah nanya promosi, itu hal yang gimana menurut HR? Jawabannya ambisius, tapi kurang sabar. Penjelasannya ini adalah ciri khas Gen Z. Sebenarnya bagus, tapi jangan dimatiin ambisinya, tapi diarahin. Gitu. Ya. Berarti ada alasan konkretnya ya? Iya. Jadi PR ya, saya. Harus mikir memang. Ini Wow. Bagus nih emang. Bagus nih. Wah, timnya kurang aja nih. Gitu ya. Nah, kita mulai ya. Supaya nggak kepanjangan. Ini nggak cepet-cepetan kan ya? Oke. Cepet-cepetan. Kasih waktu 10 detik buat berpikir. Cepet banget ya, coy. Awalnya cuma 1 detik, 2 detik. Ya masa gue liat yang lain cuma gitu doang ya. Kita mulai ya. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah karyawan yang bilang aku kerja sesuai job desk. Menurut HR, jawabannya apa? Salah satunya adalah karena orang yang misalnya maunya sesuai sama job desk, salah satu sebenarnya mereka perkembangannya tuh hanya di situ sebenarnya. Cuman kalau misalnya mereka penuh dengan banyak keinginan tahu gitu ya, sedang artian mau banyak belajar, mereka akan banyak juga isi mangkoknya sendiri gitu. Cuman banyaknya saat ini yang aku lihat dari lingkungan sekitarku gitu ya, banyak orang yang menilai kerja gimana porsi dari job desk-nya. Padahal itu salah satu yang menurut aku bisa kalian gali lagi supaya kalian bisa banyak belajar. Bukan artian jadi banyaknya, sekarang bahasa tuh palu gada ya, apa-apa lu ada gitu ya. Tapi satu sisi saat nanti niscaya di kemudian harinya, lu butuh mau untuk cross divisi, lu mau bangun posisi yang lain, lu udah punya akarnya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk posisi itu sendiri yang mengisi gimana job desk, jangan cepat puas, tapi makin sering banyak belajarnya biar puasnya itu terus terisi. Oke, lanjut ya yang Boleh. kedua. Yang kedua, karyawan baru 1 bulan kerja, tapi sudah bilang aku kayaknya nggak cocok sama culture di sini. Aduh, kamu PDKT aja butuh 3 bulan, say. Jadi jangan kalau misalnya dibilang 1 bulan nggak cocok, balik lagi ke adaptasi itu kita punya masing-masing dari individu itu punya waktunya. Ada yang cepat adaptasi, ada yang lama adaptasi. Cuman kalau misalnya dari kita sendiri, bukan kita yang memaksa untuk lingkungan tahu kita itu seperti apa. Tapi kita ngikutin lingkungan gitu. Karena sifatnya kita masih minoritas. Dengan artian kalau misalnya aku di lingkungan yang baru, aku harus melihat dulu nih dari sisi observasi aku, oh ternyata temenan sama si A, temenan si B sama si C, ternyata obrolnya seperti ini nih gitu ya. Oh sama si D, F sebenarnya seperti ini nih gitu ya. Jadi jangan karena gak cocok nih sama A, udahlah gak cocok kayaknya gue di sini gitu. Kan masih ada ranah yang lain, teman yang lain. Teman itu nggak cuma 1, 2, 3 gitu, banyak. Apalagi di kantor tuh rekan kalian lebih banyak, nggak cuma satu divisi itu aja. Gitu. Mungkin bisa diarahinnya buat kenalan lebih banyak lagi sih gitu. Sip. Terakhir ya, karyawan toksik tapi perform. Susah ya. Toksik tapi perform. Dilihat dulu sih toksiknya seperti apa. Dengan artian apakah toksiknya itu dari individunya atau memang toksik itu dia merasa lingkungannya yang toksik gitu. Karena sebenarnya orang lain itu bisa toksik karena dari lingkungan. Gitu. Tapi ada juga lingkungan itu bisa toksik karena dari orangnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang dia perform tapi dia toksik, balik lagi dari lihat si track record-nya ke belakang, apakah toksiknya ini melebar ke lingkungannya atau tidak gitu. Tapi kalau untuk aku individu sih, kalian berubah ya guys yang toksik. Ya, buat abang di belakang yang toksik. Iya, itu dia yang toksik. Dia. Buat dia yang sana yang bukan yang ini, sini nih. Bukan yang nonton. Yang pegang kameranya ya. Nah, udah sih. Jadi itu untuk fun segmennya gitu ya. Nah, cuman untuk mungkin mengakhiri gitu ya. Nih mungkin nanti boleh coba kasih kasih closing atau kasih kesimpulan lah dari Nia sendiri. Jangan lah dari HR sendiri itu buat teman-teman yang sedang mencari kerja, yang sedang kerja atau mungkin apapun lah dari sisi HR. Dari sisi HR ya. Kalau misalnya dari tips dari aku buat kalian yang memang belum bekerja, masih bingung mau kerja di mana, kalian sukanya apa, bisanya apa, skillnya apa, coba banyak belajar hal-hal yang memang menurut kalian itu kalian gak tahu. Jadi bukan artian kalian tahu skill satu, kalian cuman pakemin di satu. Tapi cobalah untuk skill-skill yang lain. Siapa tahu skill-skill yang baru itu adalah skill yang memang ternyata itu tuh bobotnya kalian gitu. Dan tips juga kalau misalnya memang nanti ternyata mau melamar ke pekerjaan, diterima untuk interview ataupun misalnya psikotes,
please attitude ataupun first impression tuh dilihat banget dari tim HR gitu ya. Bukan hanya dari IQ, bukan hanya dari pengalaman kalian kuliah yang mana nih ternama misalnya gitu ya, atau IPK kalian sekian gitu ya. Tapi kaliannya nol, kaliannya juga nggak siap, itu pun juga salah satu penilaian dari HR gitu. Dan juga siapin memang semaksimal mungkin jika memang kalian mau melamar di posisi tersebut gitu. Apalagi kalau misalnya kalian diundang interview gitu. Itu adalah salah satu first impression dari tim HR untuk tahu kalian lebih dalam lagi gitu. Jadi tipsnya cari tahu perusahaannya seperti apa dengan artian bergerak di bidang apa. Terus juga kalian siapin kalian melamar di mana dan juga sebagai apa itu tahu pekerjaannya seperti apa secara general. Jadi jangan karena melamarnya di posisi A, kalian taunya cuma di posisi C, kan gak relate ya, kan jadinya berbenturan ya gitu. Paling siapin di hal-hal di situnya. Dan berkas rekrutmen jangan ngopi asal ngopi, dengan artian ada di template Canva, look template, terus namanya lupa diganti, ininya lupa diganti, bahasa gitu. Itu tolong di cross check lagi sih teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang memang mau untuk melamar pekerjaan baik di TBD agensi ataupun di perusahaan lain, coba dimaksimalin dan juga diperbaiki CV kalian, porto kalian, dan juga dari pengetahuan kalian terkait perusahaannya tersebut. Itu sebagai nilai plus sih. Oke. Terakhir terus nih. Iya, terakhir dari Las. Cepet banget coy, Asal. Tadi kan kamu bilang untuk orang-orang yang mau ngelamar ke perusahaan manapun atau TBD agency. Ya. Nah, ini kan mumpung promosi kita lagi dong. buka open locker guys. Jadi buat teman-teman kita mungkin lagi butuh untuk apa dan kalau misalkan mereka mau tahu itu kemana sih nih? Boleh. Kita lagi open locker banget. Lagi banyak banget kita open locker karena kita banyak banget untuk membangun divisi-divisi yang lain juga. Itu ada bagian sosial media spesialis buat kalian anak-anak kreatif yang memang suka banget bikin konten, terus juga kreatif, terus juga bisa ngedit, terus juga kalian memang yang suka banget untuk menjelajahi tren-tren baru, itu bisa ngelamar di sosial media spesialis. Terus kita juga lagi admin marketplace ya, yang suka banget untuk di bagian administratif dan juga terkait untuk kayak platform-platform yang lagi saat ini booming gitu ya. Itu bisa banget kita lagi buka admin marketplace. Dan untuk teman-teman juga yang suka ngedit, yang suka bikin animasi dan segala macam ya, kita lagi buka untuk editor dan juga content creator. Dan juga yang terakhir untuk teman-teman yang baru lulus kuliah, lulus sekolah, ataupun yang memang mau untuk internship di kita, itu kita open banget untuk di bagian posisi-posisi tersebut. Internship ya? Iya, dan bisa lamarnya itu bisa di Instagram kita di @live@tbd ataupun juga di TBD Agensi, atau bisa ke website kita di rajamitrasati.com. Nanti bagian di karir kalian bisa apply, nanti akan dibantu untuk sama tim rekrutmen kita untuk di hiring gitu. Oke, tolong ditampilkan. Oke, iya. Oke, itu aja nih buat podcast hari ini gitu ya. Thank you, tadi dapat banyak inputan ya dari mulai pembahasan-pembahasan seputar HR, agensi dan sebagainya ya. Hopefully ini jadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman yang nonton ya. Buat teman-teman gua akhiri buat sesi podcast kali ini dan thank you semua. Bye bye.